para kader semua, pelajar Islam Indonesia, senantiasa setia PII dan citanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen kayaknya ganteng banget hari ini. Katanya kalau habis Jumatan gantengnya nambah, Bang. Bercahaya. Kita akan dengarkan dibacain berita bersama Bung Kameramen. Silakan. Terima kasih Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, biasanya di sela-sela libur sekolah, pelajar Islam Indonesia itu mengadakan training-training, Bung Alfian. Biasanya yang paling banyak dilakukan adalah leadership basic training atau tahap awal itulah. Nah, kemudian saya kemarin mendapatkan kabar Bung Alfian mengantarkan salah satu putra Bung Alfian untuk hadir di basic training pelajar Islam Indonesia. Nah, yang saya ketahui hari ini ada basic training di Purwakarta, ada juga di Sragen. Nah, tapi mungkin untuk sesi awal atau di pembukaan dibacaan berita kali ini, apa yang ingin Bung Alfian sampaikan tentang keberadaan basic training PII, Bung Alfian? Silakan. Ya, pemirsa, sebelumnya mari kita kembali membuka catatan sejarah. Apa itu PII? PII itu adalah kependekan daripada Pelajar Islam Indonesia. Dalam sejarah kita pernah juga ada PII, Persatuan atau Partai Politik Partai Islam Indonesia. Dan secara kelembagaan profesional juga ada Persatuan Insinyur Indonesia. Yang ini pelajar Islam Indonesia yang hari kelahirannya dikenal dengan Harba, hari bangkit, tanggalnya tanggal 4, bulannya bulan Mei, tahunnya tahun 1947. Iya. Nah, di antara kegiatan yang dilakukan oleh PII adalah melakukan pendidikan reproduksi kader yang dikenal dengan Basic Leadership Training, LBT, dan sekarang digunakan dengan berbagai nama, tapi kata kuncinya menyiapkan kader-kader pemula. Untuk liburan panjang ini, di seluruh Indonesia, pelajar Islam Indonesia tetap produksi kader-kadernya. Dan kebetulan saya mengantarkan salah satu putra saya untuk berangkat Basic Training untuk tanggal 20 sampai 27 bulan Juni tahun 2023 di Sragen yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah atau pengurus wilayah PII Jawa Tengah. Saya dengar Jawa Barat juga menyelenggarakan, Jakarta menyelenggarakan, di seluruh Indonesia. Dan saya juga adalah kader PII yang pernah menjadi ketua umum pimpinan wilayah atau pengurus wilayah PII Jakarta. Begitu, Bung Kameramen. Wah, mantap sekali Bung Alfian. Nah, Bung Alfian, memang kalau bicara pelajar Islam Indonesia, banyak tokoh-tokoh seperti Bung Alfian juga pernah PII, Subkala juga pernah PII, dan banyaklah tokoh-tokoh besar yang pernah mengikuti PII. Nah, tapi Bung Alfian, apa sih sebetulnya Bung Alfian yang membuat basic training itu kok seperti apa ya Bung Alfian? Seperti mesin yang bagus saya melihat, karena saya alhamdulillah juga Bung Alfian sudah selesai trainingnya sampai coaching instruktur. Waktu saya mengikuti basic training, Bung Alfian, setelah mengikuti basic training, itu terasa ada yang berbeda, Bung Alfian. Nah, ini yang saya kepo atau saya ingin tahu, siapa sebetulnya yang membuat basic training ini, atau pengolahnya gimana, atau memang itu sudah dari PII awalnya begitu, Bung Alfian? Bincangan ini akan panjang, tapi mungkin saya coba persingkat. Pengkaderan di PII memang dikelola dengan sangat serius. Satu kata kunci yang saya rasakan sejak saya mulai aktif tahun 1982-an, saya ikut-ikutan. Akhirnya saya ikut pengkaderan pertama tahun 84. Satu kata kunci yang harus terus dipertahankan untuk seluruh anak-anak PII, kader-kader PII adalah keikhlasan untuk melakukan pendidikan dan reproduksi kader. Allah. Kader-kader PII itu adalah kader-kader yang selalu datang untuk selalu punya daya regulasi yang bagus. Kita menyebut nama-nama orang-orang yang eksis hari ini. Edi Mulyadi, dia adalah kader PII. Almarhum Hasyim Muzadi, Sofyan Jalil, dan banyak nama-nama orang-orang terkenal seperti Bu Nurdiati Akma, dan sederet nama-nama orang yang punya eksistensi dan punya determinasi sikap. Dia bisa diduga dia mesti punya ikatan dengan PII, dengan HMI, Angkatan Muda Muhammadiyah,
atau angkatan muda NU yang sangat dekat dengan PII. Karena dulu gini, Bung Kameramen, ada cerita lucu. Dulu kalau orang ingin jadi ketua IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, atau ingin jadi ketua IPNU, Ikatan Pelajar NU, dia akan sembunyi-sembunyi ikut latihan kader PII. Wah. Nah, karena dengan begitu, karena PII ini kan boleh dibilang kader yang tidak ada bayang-bayang bapak dan emak. Iya, benar. Tinggallah ayah, tinggallah ibu, gitu ya. Karena kita memang dikenal anak-anak yang memang mandiri sejak dulu, yang kadang-kadang sering dipersepsi agak kurang enak, tapi paling tidak proses pendewasaan membuat kader-kader PI memiliki kemampuan untuk bertegak di kaki mereka masing-masing. Iya, Bung Alfian. Memang kalau disebut atau nama-nama yang Bung Alfian sebut itu memang hari ini banyak yang apa ya Bung Alfian, memberikan pengaruh ya Bung Alfian untuk masyarakat. Nah Bung Alfian, mungkin kalau untuk otokritik terhadap basic training khususnya Bung Alfian yang kita sedang bahas, apa yang ingin Bung Alfian kritik? Karena munculnya kader-kader, bahasa gampangnya kader-kader yang gagal ya. Kader-kader yang gagal yang mungkin itu tidak bisa menyalahkan basic training ya, tapi mungkin di tengah jalan dia dapat godaan apa yang akhirnya hari ini mereka berada di posisi yang bukan PII banget gitu loh Bung Alfian. Nah kira-kira apa Bung Alfian kritiknya? Ya, saya mungkin akan bilang mungkin salah belok dikit. Gini, saya coba jawab nanti soal autokritik. Saya cuma tadi ada yang belum selesai. Di PII itu ada yang namanya POIN. POIN itu Pekan Orientasi Instruktur Nasional pada tahun 1979. Itu memang melahirkan pedoman pengkaderan yang merupakan produk daripada pertemuan latihan kader pelajar seluruh Asia di Kolombo pada tahun 1952. Jadi artinya PII ini merupakan sebuah gerakan yang punya komunitas lokal dan juga ada satu pesantren sangat legendaris sebagai basis PII itu adalah Gontor. Gontor adalah kelembagaan pendidikan yang punya reputasi dan prestasi. Tidak bisa dipungkiri Gontor adalah satu pesantren yang pernah memiliki pengurus komisariat bahkan pengurus daerah khusus yang ada di Gontor itu. Nah kembali kepada soal kritik, mungkin bukan kritik kali, kita melihat mereka hari ini dengan bobot dan tensi pengkaderan yang pernah dialami. Itu mungkin. Kalau sekarang ini kan eranya era digital dan era akhir zaman ya, era akhir zaman. Jadi kalau dulu nggak akan pernah terdengar istilah PII merah gitu ya. Kalau sekarang mungkin PII jambu-jambu merah gitu ya. Nah, artinya mungkin buat seluruh anak-anakku, adik-adikku, keluarga besar PII se-Indonesia, mari kita gelorakan kembali. PII jihad, PII Allahu Akbar, tandang ke gelanggang walaupun satu orang. PII adalah sebuah kelembagaan yang melahirkan kader-kader yang mandiri, yang berintegritas, dan kader-kader yang mempunyai watak, yang mempunyai survive sebagai orang yang berjiwa tauhid. Itu yang pernah saya alami, dan kritiknya adalah untuk keluarga besar agar bisa berendah hati, mau ikut melihat apa yang mereka hadapi supaya mereka nggak tambah bingung, udah nggak bisa ngadepin situasi, disalah-salahin melulu gitu ya, adik-adik PII ya. Ya ada kekurangan pastinya, begitu. Ya, Bung Alfian, sebagai orang yang ya kalau bisa dibilang saya jauh banget lah ke PII-annya dari Bung Alfian. Ketika Bung Alfian sibuk atau full time di PII, organisasi apa atau ya organisasi apa lah ya yang sejenis PII yang saingannya ketat dengan PII tapi dalam kerangka Fastabiqul Khairat Bung Alfian, mungkin IPM atau apakah, dan ya mungkin sekalian nostalgia lah, mungkin Bung Alfian bisa ceritakan sedikit Bung Alfian. Itu satu. Dan untuk akhir sesi ini juga Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian atau semangat Bung Alfian untuk para keluarga besar juga jangan gengsi mengajak anaknya untuk ikut basic training Bung Alfian, karena mungkin mereka melihatnya, wah anak gua nggak usah lah, ntar gini ya, kira-kira gitu loh Bung Alfian. Sekalian closing, silakan Bung Alfian. PII memang punya masa jaya. Kenapa jaya? Mungkin Bung Kameramen belum tahu. Dulu orang itu ikut PII itu orang-orang seperti Pak Taufik Ismail, Pak Kiflan Z, Pak Kiflan memang PII, tapi yang luar biasa tuh Pak Z. Maulani. Pak Taufik Ismail itu berangkat ke Amerika. Jadi ada AFS, pertukaran pelajar itu dulu mereka menggunakan medium PII. Terus terang aja, PII itu di beberapa babakan sejarahnya itu orang ikut PII itu rata-rata anak-anak yang juara umum, anak-anak konglomerat, anak-anak orang kaya, dan itu
bukan kemauan mereka secara 100%, memang adanya kelihayan dari kader-kader PI itu untuk mendatangi. Jadi ada dua formula antara supply and demand. Jadi mereka lakukan itu yang pertama. Kalau kompetitor mungkin boleh dibilang di masa kejayaan PI semua orang hanya menyebut kata-kata P yang pelajar, tapi kalau dia sudah 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun di PI, maka sering terjadi suasana yang lucu ketika bertemu dengan HMI misalnya. Karena HMI pernah datang ke kantor PI waktu saya ketua umum wilayah Jakarta, ternyata yang datang murid saya gitu kan. Dia udah tadinya mau ngecil-ngecilin, lihat ada saya, gitu. Nah tentu yang lainnya untuk PI dan keluarga besar, ayo kita kembali, bangkitkan kembali PII. Karena PII lah yang diharapkan untuk bisa melawan PKI, untuk bisa melawan dan membangun barisan yang bersambungan dengan pasukan Panji Hitam. Sekian dibacain berita berhubungan dengan PII. PII jihad, PII Allahu Akbar, dan PII akan kembali menjadi bagian daripada produksi kader-kader generasi akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.